Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melania Francisca Hoder dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, kelas C, semester 1, dengan NIM 2103030099. Di video kali ini, saya akan mereview buku ke-6 tentang politik disintegrasi. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, politik disintegrasi. Kebijakan publik selalu memperhatikan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya, serta dengan masyarakat secara keseluruhan. Apa arti dari integrasi? Jelas telah berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu, sifat yang tepat dari kebijakan yang dirancang untuk memperlakukannya baik di tingkat individu maupun masyarakat. Meskipun ini pergeseran dasar konseptual, sesuatu yang disebut integrasi telah memiliki tujuan kebijakan selama 50 tahun terakhir atau lebih, setidaknya di negara demokrasi liberal. Sejauh ini, integrasi pendatang baru yang bersangkutan, konsensus liberal ini telah mulai berubah beberapa tahun terakhir. Integrasi digunakan jauh lebih instrumental, sebagai tetap dan seperangkat persyaratan terukur untuk pencapaian hak-hak tertentu termasuk kewarganegaraan. Sementara itu, beberapa migran selalu dikecualikan dari kebijakan integrasi. Sekarang kita juga dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam penciptaan hambatan terhadap kesetaraan mereka. Partisipasi dalam sistem sosial. Dalam beberapa kasus, ini bahkan mempengaruhi warga negara yang baik diidentifikasi dengan migran lain yang ditargetkan secara khusus, termasuk kelompok kulit hitam dan kelompok etnis minoritas dan minoritas nasional atau yang kembali ke negara asalnya setelah tinggal di luar negeri. Populisme anti-imigran yang meluas yang memicu perkembangan ini dimulai sebelum tahun 2014, tetapi menjadi lebih menonjol sejak tahun 2015 dan tahun 2016. Ketegangan yang ditimbulkan oleh perubahan ini diperparah dengan penarikan progresif pemerintah dari dukungan praktis untuk integrasi selama dekade terakhir ini, dan peningkatan yang sesuai dalam peran kekuatan pasar dan sektor sukarela. Yang kedua, integrasi melalui disintegrasi. Perbedaan antara pengungsi layak dan pengungsi yang tidak layak di nasional dan kebijakan integrasi lokal di Jerman. Sampai pada saat ini, pengungsi dengan status kependudukan yang tidak aman, seperti halnya migran tidak berdokumen, bukan merupakan kelompok sasaran kebijakan integrasi di Jerman. Apa yang lebih mereka keluarkan dari ketentuan integrasi nasional, seperti Jerman kursus bahasa dan integrasi. Mereka sebagian besar dilarang mengambil pekerjaan, pindah dari pusat akomodasi ke flat pribadi, dan meninggalkan lokasi tempat tinggal mereka yang ditugaskan. Langkah-langkah ini telah diperkenalkan oleh pemerintah Jerman pada tahun 1980-an untuk membuat para pencari suaka tetap tinggal di Jerman semenarik mungkin dan untuk menghalangi calon pencari suaka lainnya. Meskipun otoritas kota umumnya mengadopsi pendekatan yang jauh lebih pragmatis dan pendekatan inklusif, mengetahui bahwa banyak dari pencari perlindungan akan berakhir tinggal selama bertahun-tahun. Pada tahun 2000-an, beberapa kota madya mulai membuat rencana untuk mendesentralisasikan akomodasi pengungsi, yaitu untuk beralih dari akomodasi massal ke penyediaan akses ke flat pribadi. Sejak tahun 2013 juga menjadi semakin umum bagi otoritas lokal untuk mengadopsi strategi atau konsep
yang mencakup integrasi pengungsi, termasuk yang tanpa status tempat tinggal yang aman. Yang ketiga, integrasi sebagai yang pada dasarnya diperebutkan konsep, mempertanyakan asumsi di balik integrasi Roma nasional strategi Italia dan Spanyol. Di sini dibangun di atas analisis strategi integrasi Roma yang diadopsi oleh Italia dan Spanyol. Dan pada wawancara dengan pembuat kebijakan yang bertanggung jawab atas strategi ini untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi dipahami dan ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan dalam dua peraturan ini. Dengan melihat Enrich dan formulasinya di Italia dan Spanyol, apa yang muncul dalam hal tren umum adalah bahwa kerangka Spanyol berputar terutama di sekitar elemen sosial ekonomi, sedangkan yang Italia memprioritaskan perbedaan antara status hukum yang berbeda dan dugaan kebutuhan akan budaya. Yang keempat, bisakah integrasi bersifat sementara? Disintegrasi dari sementara pekerja migran di Kanada dan Inggris Raya. Tujuan dari bab ini adalah yang pertama, untuk menggambarkan dua pendekatan nasional untuk kebijakan migrasi sementara dan untuk menilai secara kritis bagaimana kebijakan ini mencegah meskipun tidak sepenuhnya proses integrasi alami di Kanada dan Inggris Raya, dengan demikian mengabaikan perubahan yang melekat dan fluiditas kehidupan pekerja imigran. Yang kelima, dari insiden rasis sehari-hari di tempat kerja ke rasisme institusional, migran dan pengalaman pekerja etis minoritas dalam perawatan lansia. Analisis di sini menceritakan tentang berbagai bentuk rasisme dan diskriminasi dan mengakibatkan strategi coping mengungkapkan bagaimana hal ini sebenarnya saling terkait dan merupakan gejala dari rasisme institusional yang lebih luas. Menjelajahi situasi pelecehan oleh rekan kerja menyoroti manifestasi umum dari rasisme dan diskriminasi dan mengungkapkan beberapa implikasinya bagi kesejahteraan. Di sini, para migrasi kembali dalam banyak kasus dikaitkan dengan fragmentasi karir dan kesulitan di pasar tenaga kerja. Setelah meninggalkan pembagian konseptual yang kaku antara integrasi dan eksklusi pasar tenaga kerja dan menggunakan konsep pasar tenaga kerja multisegmentasi, menjadi jelas bahwa meskipun migran yang kembali biasanya mendapatkan pekerjaan sekali kembali ke Polandia, dan dengan demikian dapat secara formal dianggap integrasi dalam tenaga kerja pasar, kualitas pekerjaan mereka seringkali menyimpang dari harapan mereka dan diskualifikasi. Yang keenam, kembali untuk disintegrasi di pasar tenaga kerja. Karir dari tenaga kerja yang kembali ke Polandia dan Inggris Raya. Di sini membahas transisi tenaga kerja dan pengalaman Polandia migran yang kembali dari Inggris melalui lensa konseptual disintegrasi. Analisis kisah hidup warga negara Uni Eropa yang mobile ini mengungkapkan heterogenitas pola karir mereka. Berlawanan dengan wacana dominan tentang mobilitas spasial menjadi dorongan karir yang diduga berkontribusi pada mobilitas ke atas di masyarakat. Migrasi kembali dalam banyak kasus dikaitkan dengan fragmentasi karir dan kesulitan di pasar tenaga kerja. Yang ketujuh, imigran Yahudi di Israel. Disintegrasi dalam integrasi. Di Eropa dan Amerika Utara, batas kepemilikan garis abstrak yang telah menentukan batas komunitas yang dibayangkan Anderson tahun 1983 tampaknya ditarik melalui bingkai baru kelayakan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa negara asal menjadi urutan kedua dalam penentuan dapat atau tidaknya seseorang menjadi bagian dari masyarakat dan secara bertahap digantikan oleh utilitas ekonomi yang dirasakannya dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.
Sementara itu, perdebatan utama seputar masalah ini terjadi di Amerika Utara dan Eropa saat ini. Pembingkaian kembali kategori pemukiman imigran di Israel relatif absen dalam debat imigrasi ilmiah. Memang, ideologi etnonasional yang kuat yang mendasari hukum kepulangan kebijakan imigrasi nasional Israel dan stabilitas kebijakan ini dari waktu ke waktu meninggalkan pertanyaan tentang kepemilikan yang tak tertandingi. Perspektif dan teka-teki dalam melidiki politik disintegrasi banyak yang telah ditulis di dunia akademis tentang integrasi setelah migrasi di Eropa pada era pasca Perang Dunia Kedua. Integrasi telah menjadi istilah sentral dalam debat politik, kebijakan, dan ilmiah untuk menunjukkan prinsip, wacana, intervensi, dan praktik sosial yang memastikan integrasi dan kerjasama yang berkelanjutan bagi masyarakat yang berbeda, termasuk mereka yang lahir di dalam dan di luar batas tertentu, biasanya negara bagian. Cita-cita integrasi telah menguasai aspek-aspek perbedaan sosial yang ditakuti dan disayangi. Kehancuran pada gilirannya telah diajukan sebagai konsep yang mengacu pada proses yang mengabaikan, mengurangi, mencairkan, atau dengan sengaja mendekonstruksi apa yang telah dipromosikan oleh sistem politik liberal melalui gagasan integrasi. Demikian hasil review buku ke-6 saya tentang politik disintegrasi. Sekian dan terima kasih.